Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sosial? Kembali lagi di channel Linjam Sos Oke bersama saya dan teman-teman pendamping dari Kecamatan Kelampis, Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur. Oke. Sebelumnya di sini kita ada bertujuh. Sebenarnya kita ada berdelapan, tetapi Bapak Korcam kita yang tercinta tidak bisa hadir karena dipanggil sama Dinsos, gitu ya. Jadi biasa di calling gitu ya. Nah, saya mau memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Amanatus Solihah. Sisanya teman-teman akan memperkenalkan diri mereka sendiri. Dari paling ujung, silahkan. Hai, salam Dumai. Perkenalkan, nama saya Nurul Huda, pendamping Kecamatan Kelampis. Selanjutnya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Salam, pendamping Kecamatan Kelampis, Kabupaten Bangkalan. Lanjut, Mas Heri. Hai sahabat semuanya, penonton setia YouTube Linjam Sos Oke. Perkenalkan, nama saya Muhammad Heri. Saya salah satu pendamping Kecamatan Kelampis, Kabupaten Bangkalan. Selanjutnya yang cantik tapi masih kalah dari saya. Halo semuanya, halo sahabat sosial. Perkenalkan, nama saya Yeni Dwi Setianingrum. Saya menjadi pendamping Kelampis ini kebetulan dari tahun 2010. Saya mendampingi 2 desa di Kecamatan Kelampis. Mudah-mudahan kita semua bisa sharing di acaranya Linjam Sos Oke. Itu mana? Oke banget. Lanjut. Dibuka dulu, Mas. Nah kan, kelihatan cakepnya. Sebelah saya, oke lah, saya dulu. Perkenalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ainul Yakin, salah satu pendamping Kecamatan Kelampis, Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur, dan seterusnya. Mungkin itu dulu ya teman-teman se-Indonesia. Silahkan lanjut. Yang terakhir dan paling kita nantikan. Hai, halo. Nama saya Amil Nasir, pendamping BKH Kecamatan Kelampis, Kabupaten Bangkalan, kohor 2007. Ini adalah pendamping saya sejak dulu, memang 2007. Silahkan, teman-teman. Senior. Ampun suhu. Oke. Nah, sekarang kita pengen sharing sama teman-teman apa saja cerita mereka selama mendampingi di Kecamatan Kelampis. Biasanya sih ada yang mau cerita duluan mungkin? Ada? Ya pastinya ada dong. Ya senior dulu, ya senior dulu. Coba, oh iya benar, senior dulu nih ya teman-teman ya. Kita lihat nih. Coba Mas Samim sharing dulu. Apa yang paling seru dari mendampingi kecamatan yang banyak nelayannya ini? Gini loh, saya ini kan 2007 mendampingi PKH sejak 2007. Ternyata pengalaman yang paling unik adalah saya itu dicemburi oleh ketua kelompok. Nah gitu. Buset. Itu yang paling unik lah bagi saya itu. Sehingga kami harus hati-hati gimana kami untuk melakukan interaksi dengan ketua kelompok. Maksudnya dicemburu ini gimana ceritanya, Mas? Gini, kan saya sering ketemu sama integrasi dengan ketua kelompok, sehingga ketua kelompok itu suaminya, dia ternyata dia tahu bahwa saya itu masih istilahnya masih single. Ya. Sebelumnya Okay. dia nggak tahu. Ternyata setelah dia tahu dia cemburu sama saya gini. Terus diapain sama suaminya? Ya, kalau dia cuma di SMS saja saya. Ini jangan macam-macam kepada Kok bisa dicemburi, Pak? Mungkin karena ketampanannya, Pak. Tampannya. Ini kayaknya Mas Samim karena wah. Ya, kemungkinan besar di Kecamatan Kelampis itu mayoritasnya orang laki-lakinya kayak itu. Saya juga seperti itu. Sama. Pernah suatu ketika saya itu sebelum bertemu ketua kelompok, saya nelpon, disuruh ke rumahnya, malah saya tidak ditemui oleh ketua kelompoknya, ditemui langsung suaminya. Terus ngapain? Coba, saya itu sudah ada janjian,
Bahkan saya itu ke rumahnya kan tentunya kalau ke rumahnya yang namanya tamu di Madura itu dipersilahkan dengan baik kan? Oke, benar. Sebelah Madura. Langsung apa namanya di rumahnya itu langsung didatangi oleh suaminya. Istrinya itu tidak keluar. Terus suaminya bilang apa, Mas? Hah? Suaminya bilang apa? Ya suaminya bilang Lagahi dulu mayatku gitu. tidak juga. Suaminya Gimana? cuman apa namanya tidak memberi apa-apa, bahkan itu saya tidak diapari apa namanya Dikasih hidangan gitu ya. Hidangan. Ataupun air ataupun apa. Terus langkah Mas Heri apa, Mas Heri? Kerengan. Solusinya gimana terus? Solusinya saya sampai sekarang ini belum menemukan solusi yang namanya orang cemburu itu. Solusinya Kalau Mas Amir gimana? kelompoknya diganti itu. Oh, diganti kelompoknya. Baru saya Aman ngomong kembali secara ya? halus. Kalau Saya Mas Amir ganti tadi secara- gimana kelanjutannya? Kelanjutannya. Kelanjutannya ketika kami pulang ya kan kan sering keluar masuk desa. Iya. Ternyata dia di di sawah-sawah itu dia cuma nikat saya. Ternyata dia lagi celurit. Cuman disangka sama saya dia mau celurit saya. Kok celuritan gini ya? Iya, ternyata dia cuma mau apa? Oh, ngarit. Iya, ngarit rumput ternyata. Itu ambil rumput untuk makan sapi ya? Oh iya. Tapi sekarang karena sudah kan- damai ya? Sudah damai. Oh, Sudah paham, Udah damai, Udah damai paham. berarti Ternyata ya. kita cuma Salah paham. Salah paham. Berarti boleh dong main ke rumahnya. Ternyata nggak boleh juga. Salah paham salah paham lagi. Kalau Mbak Yani pernah dicemburuin nggak sih? Alhamdulillah, sabar. Alhamdulillah saya belum pernah dicemburui. Oh, belum Soalnya pernah. enggak. Gitu. Karena gini Mbak Nana. Gimana? Karena kalau kita perkenalan itu sama kita sudah menikah gitu. Iya, oke. Otomatis mereka kan segan. Oh, biasanya kalau sudah menikah seperti ini. Jadi nggak mungkin ada gini-gini. Berhubung Mas Amin belum menikah, wajarlah dia dicemburui dengan sosok yang seperti ini. Seperti Enggak, ini kalau ketampanannya ya. bisa dibilang saya juga sebenarnya kan junior gitu ya di sini ya. Sama Mas Samim ini juga biasanya dibilang hati-hati jadi yang nomor 2. Kayak gitu, tadi kayak gituin soalnya. Memang wilayah kita terkenal sama celuritnya gitu kan ya. Ternyata tadi dikirain mau nyelurit Cuman gitu ya, salah taunya paham. mau ngarit gitu kan Iya, ya. nyari salah paham Oke. ambil rumput itu. Kalau Pak Salam ini mau Profesor sharing- PKH ini. Iya, ini Profesor ini. Sampai botak ini. Ini ya. Sampai nggak ada obatnya. Saya ini Memang yang termasuk paling banyak angkatan- KBM-nya. Angkatan berapa Mas Salam? Angkatan 2007. Oh, sama-sama. Sama Mas Amir ya? 2007 itu ada 7 Pak. Sekarang 2 meninggal, dua meninggal, kemudian sekarang tinggal saya dengan Mas Amin, yang 3-nya semuanya Jadi menjadi sebenarnya kalau Tapi sampai sudah nikah Pak ya? cukup 2 ini aja sebenarnya ya pendampingnya ya sudah cukup ya. Cukup mewakili kita. Sudah cukup mewakili kita. Makanya saya pernah dulu ini karena saya bukan putra daerah, saya itu kan dari Kecamatan Geger, kemudian ada di Kecamatan Kelampis. Maka ada istilahnya kalau orang baru itu bisa dikerja oleh teman-teman yang putra daerahnya. Oh, putra Salah satunya daerah. saya contohnya. Maka saya itu diberikan desa-desa yang sangat pegunungan dan Ekstrim rawan. ya Pak ya? Ekstrim ya Pak ya? Ya, karena saya juga di daerah ekstrim, ya alhamdulillah bisa Iya, bercerita. biar punya cerita. Pak. Contoh ketika itu tahun 2007 desa Bregeng itu kepala desanya tidak jadi dilantik, itu tidak ada kepala desanya sampai 5 tahun. Maka saya bisa mengatasi dengan baik karena apa, sudah biasa mengatasi masalah seperti itu karena juga saya orang Nih teman-teman ya, Iya. Pak Salam maka, ini ya. maka kalau di bukan PKH, apa-apa. pesan saya kepada teman-teman yang junior maka jangan sampai kita harus betul-betul netral. Supaya apa? Supaya yang A itu tidak menyangka seperti ini. Apalagi yang harus hati-hati sekarang itu sudah menjelang pilkades ya. Maka ini harus betul-betul 100% pendamping itu harus netral, jangan sampai ada unsur-unsur politik di sana. Ini berbahaya kalau khususnya di Iya, harus semangat ya Pak. Harus Nah semangat, ini Mas. tips ya Betul. teman-teman ya, Iya, sip. pendamping Harus nggak ditiru. boleh sampai memihak, apalagi ikut politik gitu ya Pak ya. Itulah Ya, seni. itu nggak boleh. Gunanya seni Harus seperti itu. netral. Iya, betul. Harus betul-betul harus Netral. menempatkan kenetralannya. Harus bukan betul-betul harus netral. Tepat. Karena apa? Takutnya ada nanti pendamping itu mendampingi di desanya sendiri. Sip. Itu lebih rawan, maka harus betul-betul netral, jangan ikut politik di sana supaya kita lebih bagus lebih.
Iya. Maka saya itu dulu pertemuan awal 2007 itu bukan di rumahnya kepala desa, bukan. Di mana? Di sekolah. Karena di pihak A dengan pihak B saya tidak ikut ini. Saya masuk dengan sendirinya, door to door itu bagus. Kemudian direspon oleh kedua-duanya. Sudah 5 tahun ada pemilihan lagi sampai sekarang itu ada kepala desanya. Sampai mulai 2007 sampai hari ini saya mendampingi di desa ini. Maka enjoy sampai hari ini. Selalu santai, enak. Senior mantap. kita berarti memang jos Betul. gitu ya. Senior. Itu Oke, kan- ini mengenai kayaknya terkait dengan integritas kita sebagai pendamping Iya, PKH. iya. Coba mana jempolnya? Jempolnya Oke. ya Oke. dua jempol. Coba Bayani. Ya, coba dulu dong. Oh, kenapa jempolnya? Sip, santun, integritas, profesional. Maka yang Itu terakhir harus. profesionalnya yang Profesional harus. Tadi Mas KPMP Amin sudah cerita, Mas Heri juga sama kasusnya kayak Mas Amin. Hampir Kemudian sama. Pak Salam juga sudah. Mas Huda, Oh, saya. Gimana Mas? ini nanti mantan operator. Apa kabar? Yang lebih Baik. ekstrim ini. Mantan APD, mantan APD. Yang Dia pendamping tidak mau. baru. yang lucu itu sekarang kan sudah beralih ke non tunai. Terus Iya. ketika saya telepon KPM, Bu, sudah cair, uangnya masuk ke rekening. Jawabnya apa? Sudah diambil kemarin Mas. Aduh. Duluan KPM-nya. KPM lebih dulu tahu. Iya. Semangat. Ya alhamdulillah kalau seperti itu. Alhamdulillah Bu kalau seperti itu Bu kata saya. Dan yang paling menarik ini jadi pendamping PKH itu bisa mengenal berbagai karakter. Berbagai karakter, ada yang keras, ada yang soft. Semuanya itu kita hadapi dan dengan cara pola-pola yang berbeda. Iya. Mungkin di desa dampingan saya, desa dampingannya Mbak Nana dan yang lain itu beda-beda cara mempolanya karena menghadapi banyak kondisi dan mindset di masyarakat itu beda-beda. Dan itu yang terus kita kembangkan, bagaimana kita bisa terus memacu kedekatan kita dengan KPM gitu. Apakah Dimas Huda juga ekstrim? Ekstrim, yang Tempatnya ekstrim itu ya? hanya medannya. Oh, medannya. Medannya yang ekstrim. Kalau orang KPM-nya. Tidak ada. Ya. Gimana? lumayan lah. Lumayan. Oh, kalau lumayan. Tapi alhamdulillah tidak ada kecemburuan kayak Oke, itu. nggak Karena saya nggak setampan Mas Amin. Oke, ini memang Mungkin paling Mas sudah tampan. kalah ganteng gitu. Ah iya. Yang kedua begitu. Karena saya sudah menikah gitu. Oh iya. Itu kalau Sebenarnya di dicemburu Madura itu ini tidak ada yang resiko yang belum ekstrim ini. menikah gitu. Yang penting itu bagaimana kita mensisihati tahu ini atau karakternya seseorang itu tidak ada. Itu bagus sebenarnya. Bahkan kalau sudah kita sudah keluar masuk KPM, kadang-kadang kita itu yang mau keluar yang sulit karena ini harus begini, di ngobrol dan seterusnya itu seperti itu. Ngobrol. Tergantung Harus nyambung. kalau kita kadang-kadang teman-teman itu seklub maka itu yang bahaya. Tapi kalau tidak seklub itu sudah akrab bagi saya sekarang ini ya walaupun mau bermalam di manapun ya bisa ya, karena sudah menyatu dengan KPM. Oke, gitu ya. Iya. Iya. Nah, ini ya. Saya jadi teringat sama Sama salah siapa? satu cerita teman pendamping. Jadi Mas Amin kalau nggak salah ya. Jadi ada KPM yang ketika pertemuan pertama mereka bilangnya, "Pak, saya hamil." Terus Oh, kan Hamil sama siapa? Siapa yang Mas hamilin? Amin kan nggak mungkin ya, Mas Amin kan nggak mungkin istilahnya. Menghamili. Oh iya ya Pak ya, iya ya Bu ya, hamil oh, ya Bu ya. gini Kan lah nggak maksudnya. mungkin. Oh iya, nggak mungkin Nah, lah. gitu. Masa pegang-pegang lengkap. Oh iya, kan nggak mungkin seperti itu ya. Jadi, oh iya saya catat bukunya di bawah buku pinknya Bu, gitu. Nggak dibawa lupa, ada di bidan kayak gitu. Atau belum minta seperti itu ya. Nah kemudian pertemuan selanjutnya ditanya lagi, bukunya dibawa Bu, ketinggalan di rumah. Udah pencairan kesekian kali gitu ya bantuannya, 2 kali gitu ya. Nah kemudian pertemuan lagi ditanya lagi, Ibu bukunya dibawa apa enggak kayak gitu. Saya udah keguguran Pak kayak gitu. Padahal bantuannya sudah cair, kehamilannya sudah tercatat, tapi buktinya tidak ada seperti itu. Gitu ya Mas Amin ya. Gitu. Itu mungkin resikonya Mas Amin. Resiko, Bang. Kak. Resikonya Mas Amin karena masih bujang. Jadi Kami tidak bisa membedakan orang hamil dan tidak. kita bisa Dan memang Iya, belum iya, pernah iya, belum iya. pernah menghamili. Iya
belum pernah. Kalau hamilnya kayaknya sudah ya Mas Amin ya. Iya. Dia sudah 9 bulan nggak keluar. Keluar cuman ke dalam. Nggak keluar, cuman ke dalam. Oke. Resikonya tidak kawin seperti itu, resikonya. Oh gitu. Ada resiko. Iya, resiko. Kalau Mas kayaknya dari tadi yang belum cerita Mas Sudah, Mas Yakin sudah ya, ayo Mas kebagian juga Yakin, ternyata. coba ceritanya ayo. Kirain nggak kebagian, Dibagi ternyata lagi. kebagian juga. Semangat Indonesia. Semangat. 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 Iya, kalau cerita saya beda dengan yang lainnya, tapi masih tentang KPM PKH. Saking semangatnya penerima PKH itu, kalau ada pertemuan kelompok, ketika malamnya ditelepon, halo Bu, besok pertemuan jam 8. Pas saya nyampe ke tempat jam 8, ternyata KPM itu sudah penuh, sudah hadir semua. Saking semangatnya dalam mau menerima info tentang PKH. Mungkin itu yang sangat unik dari KPM PKH. Berarti Belum jam waktunya sudah membludak di tempat itu. KPM-nya semangat banget Semangat berarti ya. banget, iya, itu. Berarti kita sebagai pendampingnya nggak boleh kalah semangat. Iya, Siap, makanya siap. ketika menentukan jam 9 ya harus jam 9 gitu. Saya Saking lebih semangat Mbak kalau pertemuan kelompok. Nah, gitu. Karena kita kalau Dari kita pertemuan harus kelompok semangat. pasti banyak oleh-oleh. Oh gitu. Oleh apa? Nah, itu lebih semangat Apalagi kalau di desa Lagi biasanya panen seperti gitu itu. ya. Nah, Lagi yang panen mangga bawa mangga gitu. Kebetulan kan saya pendatang, jadi bukan pendatang, domisili Kecamatan Kelampis. Yang Kecamatan Kelampis kan hanya Mas Amin. Jadi Iya. kan Mas Amin tahu tentang Kelampis itu Tentang Kelampis. bermusim apa pasti Musim dia ikan. tahu. Musim Nah, kawin musim gitu kali ya. Musim kawin. Masa ada musimnya kawin Musim itu? kawin kasihan dia belum kawin Kak. Oke, kalau keberhasilan teman-teman di sini biasanya yang sudah dicapai apa saja? Misal seperti menggraduasi kayak gitu. Mas Amin sudah pernah nih? Pernah saya menggraduasi di desa saya, binaan saya. Ternyata dulunya dia memang tidak punya kerjaan. Ternyata setelah dia jualan, dikasih edukasi, jualan bensin, jualan meracangan itu kayak gitu. Ternyata lama kelamaan dia meningkat sehingga dia sudah ekonomi sudah agak mampu. Saya pernah ditawari, Bu, bisa sampean mandiri untuk digraduasi. Ternyata waktu itu tidak bisa. Ternyata tahun kemarin ternyata dia mau digraduasi karena dia sudah mampu dengan adanya untuk membiayai kehidupannya. Berarti bisa dikatakan sudah mandiri, sudah sejahtera gitu Sudah ya Mas sejahtera, ya. iya. Berarti PKH sudah mampu mensejahterakan KPM-nya seperti Iya, itu ya teman-teman ya. Ya bukan hanya sejahtera dari sisi ekonomi, tapi dari mindsetnya masyarakat juga harus sejahtera. Oke. Ya, sebagian yang sudah kita lakukan lewat FDS, pertemuan kelompok dan lainnya, kan kita menanamkan bagaimana pentingnya pendidikan, terutama di Madura yang Benar banget. mengenai pendidikan itu masih di bawah. Ya, masih apalagi dibilang, buat ya. anak cewek gitu biasanya ya Mas ya. Biasa orang Madura itu mengenai pendidikan, wah kalau anak saya cewek gak usah sekolah tinggi-tinggi. Lulus SD kawin. Iya, terus dia kawin. Buat apa kuliah kan biasa seperti Iya, itu benar, orang Madura. benar, Nah, benar. dengan adanya pertemuan kelompok lewat FDS, kita kan sering kali menyampaikan pentingnya pendidikan edukasi. dalam jangka panjang. Nah, Iya. alhamdulillah sekarang itu masyarakat sudah ada perubahan mengenai mindsetnya betapa pentingnya pendidikan kita. Benar. begitu. Dalam artian mereka digraduasi itu karena mereka sudah sukses dalam berdagang. Betul. Iya, Nah, sudah bisa. iya. Sudah bisa mandiri. Tadi ngomong-ngomong soal Apalagi Bu? pendidikan ya. Iya. Ini Kenapa, Bu? kemarin juga ada yang pernah ngedata salah satu KPM-nya gitu ya, ditanya yang namanya ya mohon maaf bukan semuanya orang yang berpendidikan seperti itu KPM-nya. Ketika ditanya anaknya sekolah di mana Bu? Di sana di timurnya lorong seperti itu, di timurnya lorong di bawah pohon mangga kayak gitu. Pas kita cek di sana, oh ternyata nggak ada sekolah di bawah pohon mangga kayak gitu kan. Jadi sekarang mereka sudah tahu, oh Sudah paham, iya fasilitas pendidikan itu berarti ya harus lengkap nama sekolahnya seperti itu. Ketika berobat mungkin bukan lagi di dukun tapi di fasilitas kesehatan seperti itu ya. Sip. Oke, Itu rata-rata pencapaian- Ini kan berkat pencapaian yang sangat- dari pelaksanaan advokasi dari pertemuan. Iya. Iya.
Pendamping bisa mengadvokasi masalah tentang pendidikan anak sesuai dengan SDM yang ada. Dan di sana poinnya sangat banyak. Pentingnya pentingnya terhadap pendidikan terhadap anak, kemudian pentingnya menjadi orang tua yang baik. Karena yang digarap di sana bukan anak tapi orang tua. Maka nanti hanya juga mengalir. Alhamdulillah di Madura itu sudah sadar pendidikan sangat tinggi. Dengan sebagian dengan bantuan teman-teman untuk mengadvokasi anak itu dengan adanya bantuan anak sekolah yang dikeluarkan oleh dinas ada pengantiran sosial, kemudian tidak terlalu sangat didukung oleh pendanaan yang Iya. maka orang tua bisa BKH memang pendidikan sangat mendukung. Oke, berarti secara garis besar sebenarnya program ini sudah sangat membantu ya bagi masyarakat ya, sama sangat sukses. Iya. Luar biasa. Bukan sukses lagi, sangat. Oke, waktu kita sepertinya sudah semakin terbatas. Saya minta satu teman harapan ke depan untuk program PKH ini apa? Harapan. Siapa yang bisa mewakili? Mungkin Mas Amin. Mas Amin, silahkan. Harapan saya sebenarnya itu kita sama-sama juga punya harapan seperti itu. Kita berharap program ini terus berlanjut. Ini karena masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Bangkalan, butuh dengan program-program seperti program PKH, BBMT, BSD seperti itu, mengentas kemiskinan. Untuk mempercepat mengentas kemiskinan ini, kami harap program Keluarga Harapan ini bisa berlanjut sampai seterusnya. Kalau dulu KBM tahun kohor 2007 itu kan kebanyakan ini tidak bisa baca tulis. Iya. Kalau sekarang itu banyak ya, atau hampir mayoritas bisa baca tulis. Kalau dulu 2007 sekarang apa? Kita sangat kewalahan karena ketua kelompok pun ya kita untuk mencari yang bisa baca atau banyak bisa tahu baca tulis sangat minim. Sekarang itu banyak, bahkan sekarang banyak yang lulus SMA yang menjadi KBM. Tapi sayangnya lulus SMA juga menjadi KBM itu kan harus dibina. Harusnya orang tuanya dengan anaknya supaya nanti keluar dari ketidakmampuan yang Iya. Oke, Memang. udah dulu ya, segitu aja ya teman-teman ya. Oke, ini adalah cerita yang kami bagikan kepada teman-teman sobat sosial semua dari Kecamatan Klampis, Kabupaten Bangkalan tentunya. Jawa Timur dong, Bangkalan Ya, itu. kalau mau ke sini nanti boleh nyebrang Suramadu dulu ya. Iya. Oke, sekian dari kami. Terima kasih SDM PKH seluruh Indonesia. Jangan lupa ya, siap-siap kalian juga akan didatangi oleh tim YouTube Lingjam Sos. Oke, bikin video kayak kita masuk TV gitu ya. Se-Indonesia. Oke, ditonton sama teman-teman seluruh Indonesia gitu ya. Oke, sekian. Oke, Jangan lupa di like, komen dan Subscribe. subscribe gratis loh. Dadah. Bye.